Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Earth Sound episode 12. Nah, ini menjelang tahun baru ya Pak ya. Nah, boleh dong teman-teman disorot bapak-bapak yang ganteng ini. Nah, di sebelah kiri saya ada narasumber yang akan membagikan informasi maupun pengalaman yang berkaitan dengan salah satu program Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Selatan, yaitu Martapura Asri. Nah, sebelum masuk ke topiknya, izinkan saya memperkenalkan secara singkat dulu ya. Nih, di sebelah kanan saya ada Sertu Supakat. Nah, beliau merupakan Babinsa Desa Sungai Pinang Lama, Kabupaten Banjar. Kemudian di sebelah beliau ada Aibda Samsi, beliau merupakan Babin Kamtibnas, Kelurahan Mantuil, Kota Banjarmasin. Nah, dan di seberang saya ada Bapak Muhammad Rifani Abdi, beliau merupakan Duta Lingkungan Kelurahan Kelayan Barat, Kota Banjarmasin. Sebelum membahas topik ini, Pak, gimana nih kemarin Pak, tahun baru, tugas-tugasnya Pak di rumah kah atau menjaga kedamaian dan keamanan Indonesia? Alhamdulillah, tahun baru kemarin kita pengamanan gereja. Pengamanan gereja sampai malam pergantian tahun. Iya. Nah, Kalau Bapak Babinsa? Siap, kemarin untuk pengamanan Nataru kita kena posnya di Simpang 3 Kamaratih, Pak, yang arah bandara yang lama itu. Di situ, alhamdulillah aman juga. Kalau masyarakat Bapak nih gimana Pak? Selama tahun baru nih aman aja kah? Alhamdulillah aman. Kita masing-masing di lingkungan RT itu mengadakan silaturahmi seperti ya bakar-bakaran ya Pak ya, bakar ikan. Jadi untuk menghindari macet di satu titik mungkin di Kota Banjarmasin. Iya, jadi merayakannya di Masing-masing ya, lingkungan. masing-masing tempat. Iya. Alhamdulillah. Oh iya Pak, Raisa nih mau tanya dulu nih sama Pak Abdi. Nah, kan apa program Martapura Asri ini kan sudah berjalan sejak 2021 ya Pak. Nah, sejauh ini menurut Bapak apakah sudah perkembangannya sejauh apa gitu? Apa dan kegiatannya ini apa aja sih Pak? Kalau misalkan di tempat Bapak? Ya, khususnya di lokus Kelayan Barat di tempat kami itu kita bersih-bersih sungai, tentunya itu yang hilirnya. Selain bersih sungai juga kita bersih-bersih di daratan. Selain bersih-bersih di daratan, kita juga memberikan edukasi kepada pelajar-pelajar yang ada di wilayah Kelurahan Kelayan Barat. Itu ada kurang lebih 7 sekolah. Dan ada beberapa yang masuk juga sebagai adiwiyata ya sekolahnya. Jadi mereka cukup tertarik dan sangat senang Sangat gitu. antusias ya Pak ya? Antusias. Untuk Jadi mengikuti mengikuti kegiatan ini. Apalagi sebelum acara kita pemberitahuan dulu, kapan atau di mana diadakan pusatnya, biar kami kirimkan perwakilan dari pihak sekolah. Oke, Gitu biasanya ya, kegiatannya ini apa aja Pak? kita satu gotong royong ya, gotong royong bersih-bersih, terus kadang di sungai juga kita ambil sampah, khususnya plastik itu kan yang menjadi isu selama ini ya, kita bersihkan. Jadi setelah kita bersihkan itu kita kumpulkan dalam satu tempat, nanti dari pihak petugas juga yang membawa ke tempat pembuangan akhir. Oke, Engki. Nah, kalau buat Bapak Babinsa nih, kan tugas TNI sejauh ini yang masyarakat ketahui kan menjaga kedamaian, menyiapkan pertahanan negara, perang lah intinya kayak gitu. Tapi kan di luar itu kan ada tugas yaitu membantu masyarakat. Nah, sejauh ini program atau kegiatan yang sudah dilakukan oleh pihak Babinsa ini apa aja sih Pak yang berkaitan dengan Martapura Asri? Alhamdulillah saat anggaplah 2 tahun yang lalu yang sudah kita lewati itu kita mendapatkan suatu perintah, maksudnya untuk melaksanakan ataupun mendukung kegiatan daripada program, dulu kan Sungai Martapura Bungas tuh, sekarang Sungai Martapura Asri. Pada prinsipnya kan masih sama itu, untuk kebersihan lingkungan baik mungkin sekitar rumah maupun sungainya itu. Jadi di situ waktu itu kan sosialisasi pertama mungkin dari bagian PIAN, bagian dari DLH, terus dari aparat desa maupun dari kita Babin Kaptipmas maupun Babinsa beserta Duta Lingkungan. Nah, di situ kita
kerjasama sinergi untuk mensosialisasikan kegiatan tersebut, baik mungkin untuk pembuangan sampahnya, dampak negatif sampahnya tersebut, sampai mungkin pengelolaannya. Oke. Sejauh ini Pak, sosialisasinya itu biasanya atau seringnya dilakukan di mana atau kepada siapa ininya, apa namanya, sasarannya? Oke. Untuk kita sosialisasinya itu kita laksanakan mungkin di saat ada kumpul rapat di desa maupun kita saat akan melaksanakan kegiatan yang ada orang banyak, ya bisa juga sih kita laksanakan, mungkin kita ke rumah orang yang mungkin yang anggaplah ada orang yang di warung, mungkin ada orang di situ beberapa orang, kita sampaikan juga bahwasannya di situ peran kita semuanya diharapkan untuk bisa menjadikan lingkungan kita itu bersih. Oke, kalau misalkan kegiatan yang terjun langsung Pak, ada? Ya, ada. Itu, kegiatan langsung. Oh, itu berkala kah atau di beberapa peringatan acara tertentu? Bisa yang sejauh ini kita laksanakan baik mungkin sesuai program yang terencana maupun yang tidak. Maksudnya dari bagian DLH kan ada, terus dari kita juga ada tersendiri juga gitu kadang. Kalau menurut Pak Babi nih, selama ini Pak, berarti terhitung 3 tahun ya program ini. Apakah masyarakat ini menurut dari pandangan Bapak dan rekan-rekan Bapak sudah terbiasa kah atau masih banyak yang melanggar seperti buang sampah sembarangan atau masalah-masalah seperti itu? Jadi sebelum saya dan rekan-rekan bergabung dengan DLH, mungkin kebiasaan masyarakat untuk membuang sampah di sungai itu masih ada. Karena ruang lingkup Kelurahan Mantuil itu 60%-nya itu adalah berada di pesisir sungai. Nah, dan 40%-nya itu ada di daratan. Jadi tugas Babin, Duta Lingkungan, Kelurahan Mantuil itu sangat berat untuk menyadarkan masyarakat untuk bisa membuang sampah pada tempatnya. Tapi setelah kita bergabung dengan DLH, kita sering melakukan gotong royong, kita sering melakukan sosialisasi dalam setiap pertemuan-pertemuan yang ada di masyarakat. Akhirnya sekarang ada kesadaran dari masyarakat Kelurahan Mantuil untuk membuang sampah pada tempatnya. Tapi kendala di lapangan untuk khusus Mantuil adalah kita tidak mempunyai tempat sampah. Dulu kemarin ada inisiatif dari Kota Banjarmasin, DLH Kota, mungkin atau dari daerah DLH Provinsi ingin membangun tempat sampah sementara. Tapi kendalanya rata-rata warga ini menolak. Menolak dengan alasan, wah ini akan bau atau apa segala macam. Jadi itulah tantangan bagi DLH, khususnya untuk Mantuil, untuk membangun tempat sampah ini. Supaya tidak ada TPS liar ya Pak? TPS liar. Jadi tantangannya itulah, karena kita sudah menyadarkan tapi terkendala dengan tempat untuk membuang. Berarti sejauh ini masyarakat tuh sebenarnya tuh mau ikut, iya. Cuma ada beberapa kayak sarana dan prasarana yang kita perlu menyediakan untuk mereka, untuk meningkatkan antusias ya Pak ya. Tapi sejauh ini apakah ada regulasi tertentu, misalkan kalau ketahuan buang sampah ada hukuman tersendiri atau gimana Pak? Ya sementara udah ada sanksi dari peraturan dari Pemko segala macam masalah sampah, tapi kita kan tempatnya di ujung di kampung. Nah, jadi untuk menerapkan itu agak sulit. Harus lebih banyak sosialisasi. Ya sama pengenalan sama masyarakat. Iya. Berarti kalau misalkan di sini kendalanya mungkin sarana dan prasarana wawasan masyarakat mengenai pentingnya untuk menjaga kebersihan dan sampah itu ya Pak ya. Kalau misalkan di tempat Bapak Pak, apakah sama kendalanya atau ada kendala lain yang menghambat program ini? Tentunya di tempat kami itu sama seperti Mantuil, tidak ada tempat pembuangan sementara atau tempat pembuangan akhir. Jadi dari kelurahan kita itu larinya ke kelurahan sebelah. Terus juga mungkin kami melihat dari sudut pandang yang berbeda ya.
pendapatan atau penghasilan masyarakat kita itu lumayan rendah. Jadi kadang mereka untuk membayar petugas kebersihan itu sangat sangat minim gitu. Kadang petugas kebersihan ini punya gerobak sampah, dia hari ini kosong, itu malam itu banyak yang buang gitu. Nah dia nggak tahu kan siapa yang buang, tiba-tiba dia mau jalan, Gerobak udah penuh. penuh. Nah, lalu mereka datang ke ketua RT, "Pak RT, ini siapa sih yang buang? Terus kemana kami mungutnya gitu kan?" Nah ini jadi problem masalah kita di lingkungan di perkotaan ini tentunya. Itu yang jadi catatan kami di lingkungan. Oke. Kalau untuk program yang rutin Pak di tempat Bapak itu, apakah misalkan ada pembersihan setiap minggu, bersih-bersih bersama, kayak gitu Pak? Ya, tentunya kita ada beberapa kegiatan inisiasi dari DLH Provinsi dan DLH Kota Banjarmasin. Jadi kita 1 minggu sekali itu ada 2 kali kegiatan, biasanya bersih-bersih dengan lokasi yang berbeda. Dengan 15 RT itu kita 1 minggu di RT yang mungkin kita sebelumnya survei dulu lah. Oh ini yang tingkat kebersihannya sangat rendah. Disitulah kita tempatkan untuk gotong royongnya. Itu yang jadi kegiatan kami rutin. Oke. Kalau misalkan berarti ini udah lumayan lama ya Pak, masyarakatnya apakah sudah ada peningkatan kah mengenai ketertarikan untuk bersinergi bersama, atau ini harus masih dipancing-pancing nih baru masyarakat mau gitu Pak? Tentunya kami melihat ini kan kita sebagai motoris lah, 3 pilar, 4 pilar ya. Kami dari Lurah, Babinsa, Babin Kamtipmas, terus Duta Lingkungan ini terus aktif memberikan edukasi kepada masyarakat. Kalau masyarakat ditinggal begitu saja ya udah, mereka seperti tidak ada yang mengingatkan gitu kan. Tapi kalau kami berempat itu turun, kadang masing-masing kita, wah ada Pak Babin nih, sampah dulu nih dibersihkan. Itu kadang ada Duta Lingkungan, itu mereka terpikirnya mungkin mindsetnya sudah itu mulai, iya ya. Sudah mulai melihat Pak Babin saya itu nggak hanya keamanan dan pertahanan kan, tapi juga terkait pengelolaan lingkungan juga termasuk. Jadi berarti ini sudah cukup lumayan ada perubahan ya Pak ya dari masyarakatnya, apalagi kan tadi Pak Babinsa sering melakukan sosialisasi. Nah, apakah sejauh ini dari Dinas Lingkungan Hidup Provinsi maupun Kota ada menyediakan sarana dan prasarana Pak untuk menunjang keberhasilan program ini di lingkungan cakupan Bapak? Ya, alhamdulillah khususnya di desa saya waktu pertama itu yang dapat dukungan dari DLH Kabupaten kalau nggak salah itu, yang pengangkut sampah yang masih pakai dayung kayak sepeda itu Pak. Habis itu bertahap didukung lagi TOSA. Ya, alhamdulillah terakhir kan ada dukungan lagi tuh yang perahu yang sudah pakai mesin tuh ya, klotok lah. Ya, alhamdulillah lah itu semuanya sangat-sangat membantu dan bisa dimanfaatkan untuk warga kita, khususnya yang tempat binaan kita itu. Warga juga terima kasih juga karena sejauh ini ngangkut sampahnya kan kalau nggak ada sarana itu susah juga mereka. Nanti kayak di RT bapaknya tiba-tiba gerobak penuh ya Pak. Berarti sudah lumayan ini ya membantu dengan sarana-sarana yang tersedia. Apakah dengan itu kebiasaan masyarakat Pak sudah mulai berubah kah, atau masih tetap kayak gitu dengan adanya sarana itu masih kayak gitu-gitu aja, atau sudah mulai berubah nih sifat masyarakatnya gitu? Ya, alhamdulillah perubahan itu sudah sangat-sangat kelihatan. Ya? Waktu dulu kan nggak tahu mereka itu buangnya mungkin kebanyakan di sungai ataupun mungkin sekedar ditumpuk di situ aja. Setelah ada itu kan itu tadi setelah kita kasih edukasi, kemudian dari warganya mungkin ada sebenarnya yang disampaikan Bapak tadi, kemauan ada mereka, keinginan untuk bersih juga ada. Mungkin terbentur dengan sarana dan tempat yang memadai untuk membuang sampah itu, mereka akhirnya bingung membuang di mana, akhirnya kayak gitu. Tapi setelah dapat edukasi dan sarana, akhirnya mereka bisa, kita lihat bisa. Oke, sepertinya Bapak Babin dan Bapak Erik juga membutuhkan sarana itu ya Pak ya. Siap. Supaya masyarakatnya lebih semangat nih, bisa jadi catatan ya buat stakeholder yang terkait. Ayo kita sama-sama membantu
saling membantu ya untuk menciptakan program Martapura Asri ini. Oh iya Pak, tadi kan kalau Bapak Babin kan di salah satu kendalanya itu di masyarakat ya. Nah, menurut Bapak evaluasinya selama 3 tahun ini apa sih gitu? Untuk meningkatkan kesadaran masyarakat atau misalkan Bapak membutuhkan sarana dan prasarana gitu Pak? Selama 3 tahun di Mantuil sudah ada mulai perubahan. Nah, kendala memang ada kendala di lapangan seperti yang pertama tadi. Tapi kita 3 pilar bersama Duta Lingkungan tidak hanya berpatokan kita perlu sarana dan prasarana. Kebetulan di Mantuil itu ada beberapa perusahaan. Jadi industri ya. Jadi 3 pilar dan Duta Lingkungan itu mendatangi perusahaan-perusahaan. Nah, kita datangi perusahaan, kita minta sampah ke mereka. Nah, supaya mereka itu pertama mengurangi bebannya untuk buang sampah. Nah, sekarang sampah-sampah itu kita kumpulkan di kelurahan. Ada bank sampah. Nah, sesuai kita rapat dengan DLH provinsi, ada nanti sampah itu ditimbang, terus dijadikan supaya efektif, ada nilai jual lah buat masyarakat. Nanti masyarakat menjual di bank sampah kan dapat nilai tambah bagi masyarakat, bagi ibu-ibu. Kemudian minta sampah dari perusahaan-perusahaan supaya sampah itu tidak hanya berserakan kemana-mana, tapi nilai hasil buat Mantuil sendiri. Nah, kemudian untuk ibu-ibu yang rumah tangga, kami menganjurkan agar sampah-sampah organik itu kita masukkan ke TPS 3R. Nah, kebetulan di komplek Aldi di tempat kita itu ada TPS 3R. TPS 3R itu untuk mengolah sampah organik. Nah, nanti bisa untuk pupuk dan sebagainya. Jadi ada sekitar 200 rumah yang udah dikelola oleh sampah organik. Jadi sampah-sampah organik nanti masukin ke TPS 3R, nanti diolah. Jadi hasil dari situ bisa untuk jadikan pupuk. Nah, jadi walaupun sampah itu banyak segala macam, tapi tidak menjadi terbengkalai, bisa digunakan kembali. Nah, itu. Jadi sampah keringnya diambil dari perusahaan, sampah organiknya diambil dari ibu-ibu. Memang tempatnya ada juga. Untuk sampah kering ada di kelurahan. Nah, kebetulan kita nggak punya tempat di lain. Kemudian di kelurahan itu ada ruang sedikit lah. Nah, jadi bisa digunakan di situ untuk bank sampah. Untuk sampah basahnya, bekas sayur, bekas apa, dimasukkan ke TPS 3R. Nah, jadi di Mantuil ada perubahan lah dari dulu yang nggak ada sama sekali, sekarang udah mulai tertata berkat bantuan dan dari DLH juga. Ya, bimbingan dari DLH provinsi. Okay. Ya. Kalau untuk pupuknya tadi ini Pak, saya tertarik itu nanti gimana Pak, dibagikan gratis atau dijadikan amal usaha di masyarakat? Kalau pupuknya nanti dibagikan ke masyarakat, dibagikan ke masyarakat nanti. Mantuil ini kan banyak daerah pertanian. Yeah. Jadi hasil dari pupuk organik itu bisa digunakan untuk pertanian. Sebagian Mantuil kan berbatasan dengan Kabupaten Banjar. Kalau Mantuilnya itu masuk kota, kabupatennya berbatasan dengan Aluh-Aluh, Kecamatan Aluh-Aluh. Jadi masih banyak sekali tanah-tanah kosong yang bisa dimanfaatkan untuk tanaman. Okay. Mungkin itu salah satu peribahasa dari masyarakat untuk masyarakat. Iya, masyarakat. Tapi sejauh ini Pak, sampahnya ini lebih banyak dari industri kah atau dari rumah tangga? Sampai saat ini mungkin kebanyakan dari rumah tangga, karena hari-hari produksi sampah kan. Iya. Nah, kalau dari industri paling-paling betul-betul plastik, botol-botol minuman dan sebagainya itu dari industri. Oke. Tadi salah satu programnya itu ada sekolah adiwiyata ya Pak ya di lingkungan Bapak. Nah, kan sosialisasinya pada anak-anak berarti ya. Itu tuh tingkat SD kah, SMP atau SMA atau semua tingkatan? Kita semua tingkatan. Jadi setiap kali kegiatan baik mandiri maupun inisiasi DLH provinsi itu kita sampaikan dan ikut sertakan mereka. Oh, tapi sejauh ini apakah anak-anak cukup antusias kah Pak? Sangat antusias. Ya, contoh kegiatan yang
apa namanya membawa atau mengajak anak-anak ini apa Pak yang berkaitan sama Martapura Asri? Contoh kami ada satu lokasi di Kelayan Barat itu fasilitas umum taman bermainnya, taman bermain. Jadi sebelum hari H-nya kita undang dulu pemberitahuan. Jadi kepala sekolah dan para guru itu ikut mendampingi anak-anak. Bisa dari 4 kelas, bisa 3 kelas, masing-masing sekolah hadir ke lokasi acara. Jadi mereka sampai di acara kita kumpul baris, setelah itu baru kita bagikan karung. Masing-masing anak ini satu megang karung, ada yang 2 orang, yang lainnya juga memasukkan sampah ke dalam itu. Jadi ya sangat antusias untuk anak-anak. Apakah ada bentuk timbal balik Pak buat anak-anak yang berpartisipasi? Kita hanya memberikan ini ya, konsumsi ya. Itu bukan hanya sih iya, Pak, iya. menurut saya anak-anak Itu. masih suka ya. Iya, Apalagi jadi, mereka kan berenang di sana, main di sana. Kalau berenang mungkin kita batasi ya, Oke. karena Sekarang dibatasi. Khawatirnya orang tuanya nggak memantau. Jadi kita hanya sebatas daratan aja. Paling yang orang tua, warga, aparat kelurahan itu yang kita libatkan untuk bersih-bersih di sungainya. Ya alhamdulillah tahun kemarin kita menerima klotok yang mesin itu sudah mulai kita sosialisasikan, juga kemarin juga dapat sound system kan. Jadi kita nggak hanya membersihkan tapi memberikan edukasi ke masyarakat pesisir sungai itu jangan membuang sampah. Tentunya dengan sound system dari DLH kota itu ya kita pakai pengeras suara lah. Jadi kita keliling pakai sungai, pakai pengeras suara. Tolong sampahnya jangan dilempar ke sungai. Salah satu sarana yang baru tadi apa Pak? Klotok, ya. Klotok sampah ya. Nah, kalau menurut Pak Babinsa dan Bapak Babin, manfaat yang sudah dirasakan dengan adanya sarana klotok sampah tadi sejauh ini apa Pak? Ya tentunya klotok kan fungsinya untuk di bantaran sungainya itu. Jadi sampah yang di sungai itu bisa kita ambili dengan menggunakan klotok itu. Ataupun mungkin ada ilung ataupun enceng gondok yang sempat semalam agak banyak kan, membeludak ya Pak. Bisa kita pinggirkan ataupun kita taruh di pinggir. Oke. Kalau Bapak Babin sebelum ada klotok sampah ini, pengambilan sampah di bantaran sungai ini menggunakan apa Pak? Sebelum ada klotok, untuk pengambilan sampah kita masih menggunakan manual yang gotong royong setiap hari Jumat. Nah, tujuan kita untuk memunguti sampah-sampah plastik yang ada di bantaran sungai. Karena di bantaran sungai itu ada yang di bawah rumah, segala macam, wah kompleks kan pokoknya. Apalagi sekarang rumah udah menjorok ya Iya, ke menjorok tengah ke sungai. Terus sekarang dengan bantuan adanya klotok, untuk mantuil yang pertama kita bisa survei. Nah, survei ibaratnya ada informasi dari RT bahwa perbatasan Aluh-Aluh dan Kuin Kecil, kabupaten kota itu, sungai-sungainya itu tidak bisa dilewati untuk orang yang lagi ke sawah. Karena ke sawahnya kan menggunakan klotok. Ya, jadi pertama kita survei. Setelah kita survei, baru kita tentukan titiknya untuk gotong royong di hari Jumat. Nah, kita undang masyarakat sekitar yang para petani ini untuk hari Jumat ya jangan dululah ke sawah, sama-sama kita gotong royong. Karena dengan sungainya bersih, mereka lalu lalang untuk transportasi klotok akan lancar. Nah, di situ. Nah, jadi kita sama-sama gotong royongnya menambah rumputnya itu dari atas klotok. Karena kalau para petani udah biasa terjun ke sungai. Jadi kalau kami nggak berani, jadi kami dari atas klotok itu memotong sampahnya, motong ilung atau sampah yang menutupi sungai, baru kita angkat ke daratan, tarik pakai klotok. Nah, kemudian ada terobosan dari saya selaku Babin Mantuil untuk menarik peserta gotong royong dari Jumat. Saya itu sudah berjalan. Program Jumat berbagi dari keluarga kan. Jadi kita bikin mie goreng itu misalnya 40 porsi atau 30 porsi dan akan kita distribusikan dengan peserta yang hadir pada saat bersih-bersih di hari Jumat. Jadi masyarakat habis gotong royong berendam di air kan dingin, lapar. Jadi kita bagikan mie goreng makan sama-sama. Jadi
ada kedekatan antara kita penggawa-penggawa yang ada di kelurahan bersama duta lingkungan dengan masyarakat. Jadi suasana di kampung itu jadi lebih Hangat, akrab, lebih dekat. ya. Ya. Iya sih, menurut saya juga Pak. Jadi saya dengar cerita Bapak siapa Kak yang kemarin dari tentara tuh? Pak Arman. Ya, beliau cerita waktu di kegiatan di kita tuh kan diadaptasi dari kegiatan di apa Pak di Sungai ya Citarum. Beliau bilang bahwa menyatukan kekeluargaan dengan masyarakat itu adalah kunci yang cukup penting gitu loh. Jadi masyarakatnya merasa ini untuk mereka, mereka juga dihargai dengan pekerjaannya. Mungkin ini salah satu kegiatannya setelah bersih-bersih makan bersama. Makan Jadi bersama. ya Iya. lebih rekat, lebih hangat sehingga programnya bisa berjalan dengan ikhlas dan juga berhasil ya Pak ya. Betul. Berarti cukup penting nih. Nah, pertanyaan terakhir Pak. Ini untuk sama aja ya untuk semua. Nah, menurut Bu Pian, apakah ada harapan kah atau inovasi kayak tadi Bapak menyampaikan sebuah inovasi ya, atau saran yang bisa diajukan untuk meningkatkan lagi kesadaran maupun perbaikan mengenai pengelolaan lingkungan hidup di masa yang akan mendatang ya. Bisa dimulai dari Bapak. Ya. Yang jelas kita tetap kita nggak boleh putus asa sampai di situ. Karena yang kita hadapi warga kita mungkin yang dari beberapa orang tadi kan mungkin kesadarannya lebih tinggi, ada juga yang agak apatis gitu. Jadi kita tetap semangat, kita tetap ngasih edukasi bahwasannya sangat-sangat penting, terutama untuk lingkungan di sekeliling rumah mereka dulu. Kemudian untuk kedepannya harapannya kan dengan hasil mungkin sampah yang ada, dengan adanya mungkin bank sampah itu mungkin bisa dimanfaatkan dengan mendapatkan sedikit nilai ekonomis dari situ, bisa disisihkan untuk tabungan mereka. Ya mungkin harapan kita semua, saya rasa mungkin kurang lebih gitu juga dari desa-desa yang lainnya. Menurut saya selaku Babin Kaptipmas, program dari DLH ini terus dilanjutkan, tidak hanya berhenti sampai di sini aja. Karena bukan apa, untuk masalah sampah tiap tahun itu tambah berat. Nah, tiap wilayah tuh karakternya beda-beda. Saya berharap bantuan dari DLH untuk kelompok-kelompok yang ada di masyarakat itu bervariasi. Karena karakter wilayah di suatu wilayah itu beda-beda. Macam daerah perkotaan, sampahnya mungkin daerah sampah lingkungan. Kalau kami di Mantuil mungkin sampah yang di pesisir. Nah, jadi bantuan itu kita sesuai kebutuhan wilayah masing-masing. Nah, tidak bisa meratakan. Jadi biar bantuan yang ada itu bisa berguna untuk terus digunakan. Daerah pinggir sungai nggak mungkin kita kasih tosa misalnya, atau perbanyak kelotoknya. Jadi disesuaikan. Karena selama ini kalau untuk mengharapkan masyarakat itu sadar akan bahaya sampah itu berat. Mereka perlu melihat kita gotong royong segala macam. Kita menumbuhkan kesadaran bagi masyarakat. Ya buktinya dengan kita ngasih contoh bahwa kita gotong royong di lingkungan mereka, kita ajak. Nah, ibu-ibunya kita ajak. Jadi dengan mereka melihat kita gotong royong di lingkungan mereka, mereka akan malu. Oh, orang lain aja mau gotong royong tempat saya, masa saya nggak ikut menyukseskan program DLH? Nah, itu. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak Pak. Ya, bisa sambung Pak. Harapan kami tentunya dari Kelayan Barat, tumbuhnya kesadaran masyarakat terhadap kebersihan lingkungan, khususnya di kelurahan, dan harapan kami juga kepada DLH Provinsi, jangan berhenti sampai di sini gitu kan. Terus galakan mungkin inovasi-inovasi yang dijalankan beberapa bulan ke depan itu, seperti kemarin kita contoh sudah pernah ya, pemasangan jaring sampah itu kan, itu sudah pernah kita lakukan, dan ini kita berharap juga bisa direalisasikan gitu untuk waktu-waktu akan datang. Mungkin itu yang harapan kami. Ya mudah-mudahan dari DLH program ini bisa terus berjalan.
Karena masyarakat itu kalau nggak nggak dirangkul dia ya udah, udah. Tapi kalau udah melihat begini kan mereka udah berpikirnya udah kita mau tidak mau ya harus ikut serta. Mungkin itu saja. Ya mungkin dari kami juga terima kasih selama ini dukungan dari DLH Provinsi yang sudah bersama-sama mengelola lingkungan khususnya Kelayan Barat sudah memberikan fasilitas yang banyak tentunya dari TOSA, terus klotok, terus karung dan lain-lain. Itu yang kami ucapkan. Terima kasih sekali. Ya. Kami juga Pak berterima kasih ya dari mewakili DLH karena sudah dengan maksimal memaksimalkan sarana yang disediakan, bahkan menciptakan inovasi baru untuk mensukseskan program Martapura ASI. Karena sejatinya program ini juga digaungkan untuk kesejahteraan masyarakat. Jadi baik masyarakat, pemerintah, stakeholder manapun yang berkaitan, sebenarnya kita semua sih kalau misalkan sudah berbicara tentang sampah, ayo kita tingkatkan kesadaran bahwa jika kita abai maka itu akan berbahaya di kemudian hari gitu. Mungkin itu ya Pak ya perbincangan kita di hari ini, semoga bermanfaat inovasi-inovasinya, program-programnya supaya yang belum tahu jadi tahu dan yang belum terjun langsung, ayo kita sama-sama terjun langsung sekaligus bersilaturahmi dengan keluarga di kampung halaman kita. Oke. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.